Selamat pagi, Assalamualaikum, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, mengikuti ibu-ibu Bapak. Oke ya, saya tadi di timeline Twitter itu ada di channelnya, akunnya Now and This itu ada seorang kakek berusia 73 tahun. Dia melamar nenek-nenek yang berumur 71 tahun ya. Terus kemudian disemangati oleh teman-teman. Ya, yang namanya jatuh cinta itu memang ya bukan monopoli Homo sapiens yang masih muda ya. Dia sebetulnya jatuh cinta itu apa sih? Apa urusannya dengan otak kita ya? Ya memang kan kita bicara tentang bagaimana otak kita itu menghasilkan semua kegiatan kita, semua tindakan kita, semua aktivitas kita. Nah, jatuh cinta itu kan aktivitas ya, aktivitas manusia. Sejauh ini yang bisa jatuh cinta itu hanya manusia. Kenapa? Loh, yang namanya jatuh cinta ini kan konsep baru. Setelah ada ini kita ngomong ini loh ya, yang namanya cinta romantis itu, romantic love gitu ya. Itu konsep baru. Setelah revolusi industri, sebelumnya tidak ada romantic love itu tidak. Ya ini romantic love itu adalah ya ini hasil karya manusia 2 abad belakangan ini. Tapi kalau pertanyaannya itu apa urusannya otak ini dengan jatuh cinta? Ini yang ya sekarang sudah banyak. Jadi sebetulnya yang namanya jatuh cinta itu bukan jatuh hati, tapi jatuh otak. Karena yang menghasilkan cinta ini ya otak ini. Liver atau hati atau jantung atau heart itu tidak berperan apa-apa dalam jatuh cinta, selain mendukung otak untuk bekerja gitu ya. Oke, kita ngomong jatuh cinta ini gara-gara akun di Twitter gitu. Tapi nggak apa-apa, itu adalah fakta sehari-hari yang kita ada laki-laki umur 73 tahun jatuh cinta kepada perempuan umur 71 tahun atau ya, itu adalah fakta yang terjadi. Apa sih yang terjadi di otak itu kalau seseorang itu mengalami jatuh cinta? Apa yang terjadi pada saat seseorang melihat yang spesifikasinya speknya itu memenuhi kriteria selera, itu berbeda aja otaknya sendiri. Kalau namanya bahasanya diam itu yang pandangan pertama menghasilkan diam itu adalah menghasilkan testosteron. Ada gempa testosteron, gempa testosteron langsung ini banget nih, saya sekarang banget nggak ada kan? Malah dengan testosteron bagi saat seseorang melihat spesifikasi yang memenuhi selera, itu menurut selera. Nah, kalau makjid tadi tidak diikuti oleh aktivitas berikutnya, misalnya ya, kereta dia gitu ya, terus tidak pernah ketemu lagi. Ya. Tapi kalau ketemu ya, terus kemudian ada sambutan nih dari nah, kalau kita nggak ada sambutan ya masih belum ya. Tapi kalau misalkan yang dimakjir itu yang terus kemudian lirik memberikan respon ada proses kedua yang namanya yang tadinya ada gempa testosteron banjir tsunami gempa kuat ya ini yang namanya jatuh cinta.
cinta ini mematikan nalar, mematikan rasional manusia. Nih, sini ya. Ada yang namanya pusat cinta amigdala. Kalau banjir mati amigdala, yang terjadi adalah rasionalitas kita mati. Memang rasionalitas yang mati diperlukan dalam pertumbuhan sebuah perkawinan. Ada yang namanya pusat emosi, namanya amigdala di sini. Kalau banjir dopamin ya, di amigdala ini yang terjadi adalah rasionalitas kita itu mati. Memang rasionalitas yang mati itu diperlukan dalam percumbuan sebelum perkawinan. Kenapa? Kalau menimbang proses perkawinan itu merugikan. Kenapa? Harus menginvestasikan waktu untuk merawat anak. Capek loh itu. Makanya yang pertimbangan untung rugi harus dimatikan. Supaya apa? Ya supaya terjadi persetubuhan gitu ya. Supaya nanti ada, kalau kemudian sebelum bersetubuh itu harus mikir gini, nanti kalau kita punya anak, kita makan apa ya? Ini nggak jadi persetubuh nanti itu. Makanya yang namanya jatuh cinta itu kan mematikan otak rasional. Tujuannya apa? Supaya reproduksi terjadi. Itu dulu ya, gitu ya. Itu awalnya itu seperti itu. Itu adalah proses jatuh cinta. Nah, setelah ini di maintain ya, ditindaklanjuti ya, di follow up gitu ya, terjadi adalah makin tidak rasional ya. Misalnya ya, perempuan yang dipeluk laki-laki 20 detik dipeluk laki-laki itu akan mengalami banjir oksitosin di otaknya sehingga percaya kepada orang yang dijatuh cintai. Rasional nggak? Nah, yang nggak rasional kenapa? Perempuan yang dipeluk laki-laki itu dia lebih percaya pada laki-laki yang baru dikenal 1 bulan ketimbang orang tuanya. Padahal orang tuanya hati-hati loh ya, dia itu orang yang nggak baik, nggak percaya. Ya, itu yang terjadi. Kenapa saya ngomong begini? Kalau kita itu tahu, menyadari how our brain works, apa yang ada di otak kita, bagaimana cara otak kita bekerja, paling tidak kita siap-siap kalau sudah ini ada banjir testosteron, ada gempa testosteron ya, sehingga kita bisa meminimalkan hal-hal yang tidak logis, sehingga kita bisa meminimalkan hal-hal yang negatif yang merugikan kita. Oke, itu saja dulu yang kita bicarakan mengenai jatuh cinta. Berikutnya saya akan berbicara mengenai perbedaan jatuh cinta pada laki-laki dan perempuan. Oke, salam sehat, salam otak sehat.